Kalian bisa lihat juga kemarin di pertandingan melawan Malaysia ya. Saya harus akui Malaysia bermain sangat bagus sekali. Permainnya sangat kompak sekali, gameplaynya cantik sekali. Dari short pass dari kaki ke kaki, penguasaan bola mereka bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang kejuaraan AFF atau Asian Cup Under 19 di mana tim kesayangan saya Indonesia akhirnya menjadi juara untuk yang kedua kalinya pada edisi 2024 ini guys. Jadi ini adalah gelar kedua Indonesia setelah sebelumnya pada tahun 2013. Indonesia juga juara di bawah Indra Syafri juga. Ini mungkin gelar keempat dia ya setelah beberapa final juga. Prestasi yang cukup bagus sebenarnya. Indra Syafri ini selalu menjadi momok ya terutama untuk Thailand. Dua final terakhir di SEA Games 2023 Indonesia juga membantai Thailand ya 5-2. Kali ini menambah luka lagi di mana kita harus menyingkirkan Thailand 1-0. Walaupun pertandingan sebenarnya agak berat sebelah ya. Maksudnya pertandingan berjalan sangat didominasi oleh Thailand karena biasanya Indra Syafri itu ketika dia menang 1-0, 2-0 seperti apa, itu strateginya bertahan dan counter attack gitu. Bukan position lagi guys. Ini hal yang wajar. Kalian bisa lihat juga kemarin di pertandingan melawan Malaysia ya. Saya harus akui Malaysia bermain sangat bagus sekali. Permainnya sangat kompak sekali, gameplaynya cantik sekali. Dari short pass dari kaki ke kaki, penguasaan bola mereka bagus. Nah, Indonesia kemarin juga memberikan perlawanan ya. Sebenarnya Indonesia juga bisa bermain ball possession tuh bisa juga. Cuman ketika memang gol itu sudah didapat, terutama di menit 70 ke berapa, sudah didapat, Indonesia otomatis langsung bertahan. Tidak ada build up serangan, tidak ada ball possession lagi, langsung mengadaptasi counter attack. Makanya kalau kita bisa lihat ball possessionnya itu cukup jauh ya kemarin Indonesia melawan Malaysia karena setelah gol itu Indonesia langsung bertahan gitu guys. Dan saya harus akui juga secara fisik sebenarnya kemarin juga Indonesia lebih bagus ya. Indonesia sekarang tuh fisiknya lebih bagus guys. Mereka bisa bermain secara 90 menit full atau bahkan lebih. Dan kemarin Malaysia itu ketika menit ke 80 ke sini tuh terutama ketika diserang-serang terus ya 70 mungkin 70 ketika ada pergantian pemain dari Indonesia, Arliansah dan juga Rizky Afrizal, itu Malaysia agak keteteran guys. Agak kecar-kacir ya karena sayap ini di kiri dan kanan ini sangat berjalan bagus. Ini perubahan taktik yang cukup diapresiasi menurut aku karena kemasukan Rizky Afrizal dan Arliansah menambah daya gedor, menambah daya serang Indonesia terutama di bagian flank ya kiri dan kanan gitu. Dan ini diaplikasikan lagi oleh Indra Syafri pada final. Tapi kali ini Rizky Afrizal dan Arliansah dimasukkan di babak pertama untuk langsung menggempur pertahanan dari Thailand dan itu terbukti bahkan menjadi gol ya di menit awal pertandingan sehingga Indonesia setelah itu otomatis bermain bertahan walaupun ada sedikit beberapa build up serangan yang disusun dari bawah ke atas. Nah, ketika babak kedua lalu Indonesia benar-benar bermain secara defense ya, ultra defensif mungkin. Bola langsung diarahkan ke depan, terjadi buangan-buangan bola yang kadang-kadang juga malah balik ke lawan lagi gitu kan. Itu cukup membuat kita dag-dig-dugdir juga guys ya. Takutnya memang nanti ada momentum dari Thailand untuk bisa menyamakan kedudukan. Nah, kita udah kehabisan tenaga gitu karena diserang terus. Tapi tentu Thailand juga menghabiskan banyak tenaga ya. Mereka mengurung pertahanan Indonesia, mereka lebih banyak memegang bola gitu kan. Banyak tenaga juga yang terkuras di situ. Tapi satu hal yang saya notice pada pagelaran Asian Cup Under 19 ini atau U19 ini adalah bagaimana level permainan kita di Asia Tenggara itu meningkat drastis guys. Kita bisa lihat lah ya, mungkin kalian yang tidak di Malaysia mungkin yang nggak melihat pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja, kalian bisa lihat betapa Kamboja begitu signifikan sekali perkembangannya.
mereka bisa mengimbangi Indonesia, mereka bagus secara bertahan, mereka juga terorganisir dalam memainkan bola dari kaki ke kaki. Lalu ada Timor Leste juga. Filipina juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat guys ya. Mereka di 10 menit awal kemarin tuh bagus juga. Cuman mungkin kayak mentalnya aja yang belum. Tapi secara permainan bagus sekali. Dan yang paling membuat saya memukau adalah permainan dari Malaysia ya. Saya dapat info bahwa memang kebanyakan dari pemain Malaysia B19 ini adalah pemain dari JDT, baik itu JDT 2, JDT 3 atau JDT 4 ya, saya kurang tahu guys. Pemain yang saya notice yang memang sangat menonjol sekali itu adalah Pavitran dan juga Abu Khalil ya. Abu Khalil bagian tengah itu dia bisa banget untuk mengalirkan bola ya, sangat fluid sekali. Dia bisa memenangkan sektor tengah di situ, dan Pavitran terutama dia mungkin masih muda ya, 19 tahun, tapi menurut aku gaya bermain dia lebih dewasa. Permainan dia lebih tua dari umur dia gitu guys. Dia lebih dewasa dalam bermain. Ini adalah pemain yang menurut aku menjadi kunci juga ya, menjadi kunci, pemain kunci dari Malaysia juga yang menurut aku patut kita tunggu sih nanti di 2, 3 atau 5 tahun ke depan guys. Dan kalau boleh saran ya, mungkin tim ini udah bisa aja guys ya masuk ke Piala AFF. Mungkin ya bisa dicoba guys ya beberapa pemain mudanya. Seperti dulu mungkin Sintayong memasukkan pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand pada umur 17 tahun pada saat itu, Arhan yang masih 19 tahun, lalu ada Witan Sulaiman juga yang masih 19 tahun. Menurut aku Malaysia harus memiliki keberanian untuk memasukkan mereka semua. Jangan dulu target untuk juara, biarkan pemain-pemain muda ini merasakan atmosfer yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Kalau memang mereka sudah siap, menurut aku seperti Indonesia kemarin ya, Indonesia tahu-tahu masuk ke final aja lawan Thailand. Tapi walaupun kalah ya mereka udah bagus itu, ada di level itu mereka udah bagus itu, bermain dengan intensitasnya tinggi dengan timnas senior gitu kan. Menurut aku mungkin 2 atau 3 tahun ke depan Malaysia akan mendapatkan hasilnya sih dengan pemain-pemain yang berbakat seperti Pavitran dan Abu Khalil ini, dan yang lainnya bagus juga sih. Ya lihat kemarinnya Naim gitu kan, Danis gitu kan. Yang pasti ketika bermain cantik seperti ini kalah pun kita nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah guys. Menurut aku permainan itu tentu ada faktor luck ya, dan bagaimana kita memanfaatkan faktor luck ini untuk bisa memenangkan pertandingan gitu. Tapi walaupun harus kita akui kadang-kadang bermain cantik itu tidak cukup juga untuk bisa memenangkan pertandingan gitu guys. Kadang-kadang di situ ada efektivitas juga gitu kan, ada ketajaman dari striker terutama guys ya. Walaupun sebenarnya striker itu di era modern sekarang itu tugasnya bukan hanya mencetak gol. Kadang-kadang pencetak gol itu kebanyakan dari second line karena ada bola-bola pantulan, bola-bola rebound, dan memang ada kekurangan juga ya dari Malaysia. Kita lihat kemarin tuh finishingnya mungkin agak kurang, masih agak terburu-buru juga dalam mengambil keputusan. Tapi menurut aku ini mereka sudah berada di jalur yang tepat untuk bisa kembali berada di jajaran elit penguasa ASEAN gitu guys ya. Karena saya bisa rasakan ya mungkin di beberapa tahun terakhir ini Malaysia kurang menunjukkan prestasinya terutama di Asia Tenggara ini ya. Ya sekian dulu mungkin guys beberapa catatan dari pagelaran ASEAN Cup 2024 ini. Mungkin ada hal yang belum saya bahas, yang pasti cukup menarik sekali Piala AFF Under 19 ini. Kita bisa lihat peningkatan demi peningkatan kita rasakan sama-sama. Dan saya jumpa sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.